Siapa tak kenal Siska Suitomo? Ratu Boga Indonesia ini sudah membuat 150 buku resep di sepanjang karir kulinernya. Kalau Bu Siska memasak, itu sudah biasa. Tapi kali ini gue, Ade Putri Paramadita, akan ngobrol bareng sambil ditemani 3 jajanan favoritnya. Inilah Eaterview, Eat and Interview. Halo, kembali lagi bersama Ade Putri di Eaterview. Seperti biasa, kita pasti akan ngomongin makanan dan bukan hanya makanan. Kita akan cari tahu cerita di baliknya. Terus ada siapa ya? Kalau di Eaterview itu pasti akan ngajak teman. Nah, sebelum nyampe sana, ini adalah Eaterview edisi spesial. Kenapa? Karena dalam rangka membantu UMKM bisa survive di masa yang sulit ini, Opini.id mengajak bekerja sama Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dan GoFood Indonesia untuk bisa terus membantu mereka. Jadi intinya supaya kita tetap bisa terus bersama UMKM. Nah, sekarang saya udah ada siapa nih tamunya? Gini, nggak pakai clue ya, tapi kasih lagu. Halo Ibu Siska, selamat siang. Selamat siang. Kalau bicara tentang Ibu Siska, semua orang langsung tahu. Terus mudah bukan membuatnya? Iya. Tapi kali ini kita bukan akan mengajak Ibu Siska buat masak atau berbagi resep. Tapi kita akan mengajak Ibu Siska berbagi informasi tentang 3 UMKM pilihannya. Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama itu sebenarnya ada rujak cingur ya, Bu? Iya, rujak cingur. Aku agak penasaran nih. Kok Ibu Siska milihnya rujak cingur? Emang Ibu Siska nih asalnya dari Malang atau dari Surabaya? Saya dari Surabaya, Mbak. Jadi nggak akan pernah lupa yang namanya rujak cingur. Tapi nggak usah khawatir. Di Jakarta pun kita bisa mendapatkannya. Di Depot Malang, di Cikajang itu ada. Nah itu enak sekali. Ya. Nah aku sendiri kebetulan Bu, juga lahir di Surabaya. Jadi aku akrab lidahku dengan rujak cingur. Biarpun buat sebagian orang, cingur itu irungnya sapi toh, hidungnya sapi. Leres. Coba yuk, sambil makan yuk Bu. Terus kita mulai ngomongin nih, karena menariknya rujak cingur dengan bumbu petisnya ini. Aku coba sambil makan. Ibu juga sambil makan ya Bu? Ya, Mbaknya juga ada. Beli di mana Mbak? Sama dong, iya, kita dari Depot Malang juga. Aku tuh sering lewat Depot Malang, Bu. Selalulah mampir. Mbak, enak banget. Jadi aku cerita dulu ke teman-teman. Buat yang belum pernah tahu rujak cingur itu seperti apa, ini isinya ada berbagai macam sayuran. Biasanya ada toge, timun, kangkung, dan pasti ada tahu tempe. Iya, tahu tempe goreng. Kok sayur-sayuran? Tempe goreng. Tapi juga ada potongan buahnya ya Bu ya? Iya, mentimun biasanya. Ada mentimun, ada bengkoang. Tuh. Kedondong, dan pasti cingurnya itu sendiri. Ini emang enak sekali nih. Apa yang saya makan ini persis sekali di tempatnya sana. Enak pol. Jadi memang rasanya sepetis ini ada manisnya, ada gurihnya, dan petis ini dibuat dari udang kan ya Bu? Iya. Kan dibilangnya juga pasta udang. Shrimp paste. Pasta udang. Dan petis ini udah seperti kayak identik dengan makanan-makanan khas Jawa Timur, terutama Surabaya dan Malang. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi kita ada kenal tahu tek itu tahu kan yang dipotongin. Nah itu kan dikasih petis juga sama kecap. Terus tahu telur yang lebar gede itu enak. Wah itu juga. Enak pol. Enak pol, kabeh enak. Ya semua enak. Mbak, khasannya ini adalah dari petisnya ini. Justru anehnya kalau pakai petis yang mahal, yang enak banget, kurang pas. Ini harus pas. Nah iya, aku juga dikasih tahu bahwa ternyata cara untuk membuat rujak cingur itu milihnya gimana petisnya? Petis yang paling top dicampur petis yang paling biasa banget, dicampur jadi satu, baru top jadinya. Atau bilang aja, saya mau beli petis yang untuk bikin rujak petis, yang jual udah tahu.
Oke. Nah, ini ternyata sebenarnya si Depot Malang ini udah ada dari tahun 1987. Dan tempatnya kayaknya tetap di sana ya, Bu? Iya, Ibu kayaknya sendiri sih. pernah ke sana? Saya pernah kan sering, tapi nggak pernah nanya udah berapa lama di sini. Enggak, yang penting ke situ konsen ke makanannya doang. Enak. Terus kalau di sana pesannya selalu rujak cingur atau ganti-ganti nih? Ada rujak cingur, ada gado-gado. Semuanya enak buat saya. Sotonya juga enak. Petisnya sendiri konon masih dikirim langsung dari Malang loh. Iya, katanya begitu dari asalnya. Ya kalau enggak Iya. enak. Itu yang mempengaruhi kita makan, Mbak. Itu. Betul. Kan rasanya, kok udah lewat Cikajang. Kalau nggak mampir itu kok kayaknya, wah salah mampir. Tempat parkirnya juga enak, Iya. sangat membantu. Juru parkir di sana sangat membantu. Nggak ada yang di depannya, dia atur di depannya lagi. Wah, itu yang saya seneng, Mbak. Apalagi yang datang Bu Siska. Enggak, kan saya banyak orang. Keramahan yang di sana itu yang menjadi kunci utama, Mbak. Ya kan? Misalnya Mbak mampir. Ya, betul. Iya. Dia pasti akan melayani siapapun dia. Karena dengan harapan saiki teko engkok rene maneh. Ya, gitu. Sekarang datang, besok datang lagi. Gitu artinya ya. Iya. Bu Siska, ini selain jadi Depot Malang ini bisa juga dipesan lewat GoFood. Ini namanya Depot Malang Senopati. Kalau nyari udah langsung tinggal order apapun, cus, dikirim ke rumah. Selamat menikmati. Ini enak. Ini kan kalau ngomongin rujak cingur, sebenarnya di Jakarta bukan cuma satu tempat rujak cingur. Tapi apa yang menurut Bu Siska membedakan si rujak cingurnya Depot Malang ini dengan tempat-tempat lain? Mbak, kalau buat saya boleh bilang, buat saya sih karena kebetulan saya kebanyakan di sana. Di tempat lain juga sama enaknya, Mbak. Sama enaknya. Tapi kan saya nggak akan pergi yang beli yang di Pecenongan. Oh, soal apa itu rujak cingur aku kudu nang Pecenongan cek adoh ya omahku di Pancoran. Lah iya kan? Lah sing di Cikajang ya merono, Mbak. Iya lah. Ntar keburu lapar. Ini gemes banget. Gemes banget dengerin Bu Siska ngomong pakai bahasa Jawa, Jawanya Surabayaan. Ini rasanya benar-benar lagi pulang kampung. Iya. Aku tuh kalau lagi pulang ke rumah, Bu, ini denger suara tuh, ya ibuku, ya eyangku, dulu tuh kalau ngomong persis kayak gini. Iya, betul Mbak, itu sangat khas. Ya apa maneh? Lah iya toh. Lah nggih. Sambil kita geser ya Iya. ke menu berikutnya ya. Karena kita sebenarnya kan hari ini ada 3 pilihan ibu nih. Iya. Yang kedua ada mie ayam katanya. Iya. Mie ayam ini enak, Mbak. Leker. Ini ada warung mie ayam Sukami namanya. Sukami dari Pancoran Barat. Kenapa namanya Sukami? Udah jelas, suka mie. Betul, Mbak. Ini Leker, Mbak. terus ada cekernya lagi. Waduh, iki enak pol. Ini kalau saya makan ini bisa nggak berhenti nih, nanti makan doang. Orang noleh-noleh nang. Kalau saya beli mie kayak gini, saya bilang menjual. Saya tambahin dong ekstra ayamnya. Ya bayar Tambahin lagi apanya? nggak apa. Udah ayamnya banyak. Iya. Kalau saya mungkin tambahin ekstra cekernya, Bu. Aku suka banget ceker. Oh iya. Ngerokotin Saya juga kalau ceker. ceker, milih ceker aja. Ceker aja, Mbak. Ini sekejap Oke. habis ya. Ini aku sedikit ceritakan ke teman-teman yang menyaksikan. Jadi mie ayam Sukami ini penampangnya bulat dengan ukuran tengah-tengah lah ya, nggak terlalu kecil tapi juga nggak bisa dibilang tebal. Kemudian ini aku udah dapat daging ayamnya, dapat cekernya, ada pangsit rebus dan ada bakso. Cita rasanya sendiri gurih, ada sedikit manisnya. Kalau menurut Ibu gimana nih? Enak, Mbak. Rasanya Ceritakan pas. reviewnya. Iya. Enak, Mbak. Leker. Lekker sih. Sambil makan, aku pengen sedikit tanya-tanya soal Ibu. Ya. Karena Ibu Siska ini udah sangat melegenda. Semua orang yang masak di Indonesia tidak mungkin tidak tahu nama Ibu Siska Suitomo.
Nah, Ibu sendiri sebenarnya berkecimpung di urusan masak-memasak di Tata Boga nih dari tahun berapa, Bu? Begini, kalau senang masak itu saya dari kecil. Kenapa? Mbah saya sama ibu saya itu yang masak di rumah. Nah, waktu saya kecil main itu ya deket dapur. Nah, dari situ saya tahu, saya belajar masak. Saya bisa nanak nasi pakai kendil kecil itu. Waduh, senangnya bukan main, Mbak. Bisa masak itu senang awalnya. Kemudian setelah dewasa saya kuliahnya itu dulu di kedokteran. Kuliah setahun. Iya, tunggu dulu, belum maunya dari dokter, tapinya teman setahun. Terus saya menikah punya anak sampai 2, anak umur setahun yang kecil. Saya harus berbuat sesuatu. Saya bukan ibu rumah tangga yang mau diem di rumah. Akhirnya saya lihatlah ke Grogol sana, karena dulu kan saya Trisakti. Saya lihat, oh ada akademi perhotelan. Nah, ini gua masuk sini. Benar, alhamdulillah saya masuk ke perhotelan, ternyata sesuai dengan keinginan hati saya tanpa disadari. Kenapa di situ saya maju, bisa jadi asisten, saya mendapatkan beasiswa untuk belajar bikin Chinese product itu di Taiwan. Wah, senangnya saya bukan main. Tetapi saya harus memberikan keterampilan ke masyarakat juga. Nggak apa-apa, saya jalanin sampai di Palembang apa. Kemudian saya ditingkatkan untuk sekolah di mana? Di Amerika, makin kaget saya. Sekolah di American Institute of Baking, sekolah pengolahan roti itu di Manhattan, Kansas, dekat Kansas State University, seberangnya. Itu sekolah yang paling terkenal. Di situ saya tidak hanya belajar, saya ngajarin mereka. Ngajarin apa, Bu? Gaya amat. Gitu. Saya ngajarin bagaimana bikin nasi goreng. Tuh, pakai goreng nasinya bagaimana? Nasinya bagaimana? Gampang, Mbak, ternyata. Di Amerika itu supermarket tuh ada yang namanya 1 minute rice. Apa artinya? Beras kasih air panas jadi nasi dalam waktu 10 menit. Jadi deh nasi. Nah, terus sambelnya waduh mulek nih, repot saya. Ternyata kan di sana banyak juga makanan Thailand. Ada sambal Thailand. Itu saya campur kasih telur dadar. Enak pol, Mbak. Kemudian kasih smoked beef, kasih sausage, banyak banget di sana. Itulah. Nah, keadaan yang mengajarkan saya seperti itu. Nah, terus Ibu Siska sendiri juga aktif dalam membuat buku-buku masakan. Iya. Coba sampai detik ini sudah berapa buku, berapa ratus buku yang Ibu Siska buat? Yang dicetak oleh Gramedia itu adalah 151 judul. 151 buku. Judul buku. Yang bestseller banyak sekali, saya nggak hafal itu. Nah, itu. Kemudian juga ada yang berbahasa Inggris, itu khusus untuk waktu di Frankfurt Book Fair. Itu juga bukunya laris, seperti itu. Yang penting ada masakan Indonesia yang siapapun bisa membuatnya. Tujuannya apa saya? Adalah menduniakan sajian Indonesia. Karena bahan-bahan apapun itu di seluruh dunia sudah gampang didapat di supermarketnya. Sekarang ini kan transportasi, kemudian apa kan begitu mudahnya kemana-mana ada. Nah itu diuntungkan oleh keadaan. Ya. Jadi Ibu Siska juga pernah mendapatkan penghargaan Muri ya, karena menuliskan buku masakan terbanyak. Iya benar, Muri. Setelah menulis segitu banyak, konon ada yang bilang Bu Siska nggak mau disebut sebagai seorang chef. Kenapa, Bu? Begini, bagi saya seorang chef, saya dulu chef adalah seseorang yang bekerja di produksi, di bagian produksi, tanggung jawab produksi. Terus kerjaannya diproduksi setiap hari. Sementara saya kan tidak memproduksi. Saya adalah pesohor. Ya. Pesohor yang ini, yang woro-woro, yang memberitahu ini enak, ini. Saya pesohor boga. Di balik saya pesohor boga, saya pun juga melakukan percobaan untuk membuat buku-buku saya itu. Tidak saya ngomong doang, tetapi dengan uji coba saya seperti itu. Ya kan, Mbak? Tidak ada orang yang tidak bisa memasak. Semua bisa masak. Ini ya, kalau ngomongin makanan sama orang yang sangat passionate soal masakan memang luar biasa. Rasanya kayak nggak bosan-bosan. Aku malah sebenarnya penasaran kapan ya bisa beruntung dimasakin sama Bu Siska. Boleh. Karena selama ini setiap ketemu acara-acara makanan, tapi kita cuma
ngobrol-ngobrol aja nih, belum sampai icipin masakannya Bu Siska. Udah diicipin orang lain soalnya. Wes entek. Iya. Selain tadi udah sebutin ada 2 UMKM kuliner yang Ibu Siska pilih, makanan ketiganya itu adalah Ini dia nih. soto. Soto Apa aja, Yuk? Madura, caklan. Belinya di Jalan Marga Satwa. Caklan, apa kabarmu caklan? Waduh, ini sotonya caklan ini enak sekali. Wapi. Enak pol, ini daging dan dagingnya empuk. Terus ada lagi endoke. Tapi kalau telur biasanya sebagai pelengkap. Saya nggak makan telurnya. Pun sepuh. Oke. Dagingnya enak. Nah, ini ada jeruknya. Nah, iki kabeh depan mata ini menggoda selera. Ini Mbak, ini caklan ini daging empuk caklan lagi lihat enggak ya? Tahu. Nanti pasti lihat dong. Mestinya enak caklan. Enak. Yang aku bisa ceritakan dari soto ini adalah jadi kuahnya gurih. Iya. Dan isinya bisa milih banyak macam-macam ya Bu ya. Ada potongan daging, mau paru, Mau paru, mau usus, babat. otak. Iya, Semua jeroan ada. ada. Tergantung ya. Pilih yang boleh dimakan ya. Jangan nanti lihat mata Betul. gelap wabe dipangan. Iya kan, bisa jadi. Harus tahu batasnya. Iya, saya pun juga bisa begitu. Tapi kan harus kalau sakit kan wah nggak enak kan Mbak, iya kan. Mendingan Iya. diatur. Nah Bu Siska sendiri masih suka sebelum pandemi, apakah pernah datang ke tempat soto ini? Saya kira enggak beberapa bulan yang lalu karena kesibukan aja Mbak. Karena kesibukan saya nggak melintas di sana. Tapi kalau saya melintas di sana, pasti saya mampir. Karena persis dekat lampu merah. Jadi kalau pas macet kan minggir gitu. Nah, teman-teman, ini dari tadi kan dengerin aku sama Bu Siska ngobrolin soal makanan seru banget ya. Sebenarnya kayak masih pengen, boleh nggak Bu kita ngobrolnya 2 hari lagi? 2 hari lagi? Perpanjang. Kenapa? Hari apa? Loh, enggak lah. Bosen kok krungu suaraku. Bosen. Gemes Bu, soalnya pengen tahu macam-macam soal makanan. Tapi ini buat teman-teman yang dari tadi ngeliatin nih kayak makanannya enak-enak semua. Iya betul, makanannya enak semua pilihan Bu Siska. Orang yang suka makan pasti tahu di mana cari tempat makanan paling enak. Nah tadi kita sudah tahu ada Depot Malang Senopati nyarinya kalau di GoFood. Dan kemudian juga ada mie ayam Sukami. Dan apa tadi? Ada rujak cingur. Sotonya dari Caklan ya? Ya, caklan. Sotonya dari Caklan. Semuanya itu bisa dipesan di GoFood. Pakai aplikasi, langsung diantar sampai rumah. Dan teman-teman nggak usah khawatir. Karena GoFood Indonesia sudah memastikan semua mitra kerjanya itu tahu protokol-protokol kesehatan. Sehingga makanannya itu pokoknya dijamin aman, sehat, tenang. Kan orang biasanya dulu suka kayak, nggak apa-apa nggak nih, aman nggak? Aman, udah Nah, pasti kalau saya boleh terjamin. cerita ya, saya pun juga suka pesen lewat GoFood. Itu mereka membungkusnya rapi. Kalau orang mau jahil pun nggak bisa, karena udah dibungkus, masukkan box, di cover, kemudian nanti plastik putihnya tuh diikat, nggak mungkin dilepas bisa dengan tangan, harus dikuning seperti itu. Jadi insya Allah aman. Jadi batasan-batasan kesehatan itu sangat diperhatikan. Itu saya benar-benar appreciate, sangat menghormati. Ya. Ya. Jadi bagaimana pemirsa? Mudah bukan memesannya? Iya betul. Jadi semoga kita bisa membantu para UKM untuk meningkatkan penjualannya. Pokoknya Iya. mereka apa yang mereka jual, apa yang mereka itu sangat betul-betul memperhatikan semua aturan-aturan dan aman untuk dikonsumsi. Itu. Oke. Ibu Siska terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman jangan lupa dukung terus UMKM. Kita harus membantu mereka supaya tetap bisa survive di masa sulit ini. Jadi tinggal pesan di GoFood. Sampai jumpa di acara interview berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Untuk Bapak Ibu yang ingin masakan Jawa Timur, silahkan datang ke tempat saya, Depot Malang di Jalan Cikajang nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Enak pol, silahkan coba.